Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa kembali dalam program kajian Ramadan yang disajikan oleh Republika selama bulan Ramadan untuk membahas masalah seputar kesehatan saat puasa Ramadan. Kali ini saya masih bersama dengan Dr. Medi Mulzada Elva, SPPD Finasim, di mana beliau adalah Wakil Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Islam Banjarmasin. Sekaligus beliau juga aktif sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Apa kabar Dr. Meldi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar baik Pak Hafil. Bagaimana juga Pak Hafil kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabar baik juga Dok. Terima kasih Dok sudah bersedia kembali bergabung dengan kita. Ya, Dok, sama-sama. Jadi gini Dok, puasa dan kesehatan ini salah satunya juga terkait dengan bagi yang uzur. Uzur itu termasuk orang yang sakit dan juga orang yang berhalangan. Dan ini sebenarnya diatur dalam agama dan diperbolehkan untuk diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Sebenarnya dari sisi medis ini bagaimana sih Dok orang yang berpuasa ini bagi orang yang uzur? Baik, terima kasih. Ini cukup menarik ya sebenarnya, karena kalau dalam beberapa ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh ustadz ataupun kiai ataupun tokoh agama, memang disampaikan bahwa ada perkecualian puasa ya bagi yang uzur. Cuma tidak dijelaskan secara lebih detail uzur itu seperti apa. Ya misalnya uzurnya itu karena sakitnya itu seperti apa. Sehingga kadang ya bagi yang bersemangat untuk berpuasa walaupun sakitnya berat, dia tetap ingin berpuasa karena katanya sakitnya ringan. Tapi bagi yang memanfaatkan momen ini ya, tanda kutip ya, mohon maaf, artinya sakit sedikit saja itu mungkin saja bagi dia sudah uzur sehingga dia tidak berpuasa dan alasan bahwa diperbolehkan. Nah, itu sebenarnya yang dari secara medis itu perlu kita buat batasan ya, pengertian uzur itu seperti apa. Termasuk misalnya pada orang tua, ya. Pada orang tua itu kapan dia memang tetap diwajibkan berpuasa atau puasanya itu dibayar, ya. Artinya dia tidak berpuasa lagi, bayar dengan dam, ya. Kemudian yang ketiga pada ibu hamil, ya. Pada ibu hamil itu sebenarnya berpuasanya itu seperti apa yang boleh atau sebenarnya tidak boleh sama sekali. Nah ini yang penting bagi kita. Dan perjalanan ya, perjalanan pun juga bisa ya bisa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan seperti apa berpuasa perjalanan tersebut. Baik, kita berbicara tentang masalah uzur ya. Uzur itu artinya segala sesuatu ya, segala sesuatu yang menyebabkan tidak bisanya seseorang berpuasa, karena kalau itu dilaksanakan justru akan menyebabkan berbahaya bagi tubuhnya ya, bagi dirinya tersendiri. Nah, dalam keadaan sakit ya, tentunya ada beberapa batasan pada seseorang itu ya, bagaimana supaya dia itu tetap bisa berpuasa atau dia itu disarankan untuk tidak berpuasa. Jadi sakit sendiri kalau dalam ilmu kedokteran kita membaginya menjadi 3 ya, sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Sakit ringan itu ketika dia merasakan sakit ya, tetapi tidak menyebabkan terganggunya aktivitas harian dia, yaitu masuk ke dalam sakit ringan. Kemudian yang kedua sakit sedang, apabila dia dalam keadaan sakit tetapi sudah membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan sehari-hari. Misalnya sebagai contoh, pasiennya sakit, kemudian ketika dia mau makan dia harus disiapkan makannya. Ketika dia harus ke kamar kecil, dia harus dibantu untuk dipapah. Jadi ada namanya ketergantungan parsial atau tergantungnya itu tidak total. Itu sakitnya sakit sedang. Sedangkan yang ketiga itu sakit berat. Artinya dia perlu bantuan orang lain secara total atau total care namanya itu. Seperti apa contohnya? Seperti makan, dimandikan dengan diseka, kemudian kalau dia tidak bisa mengunyah harus dipasang sonde, itu adalah sakit berat. Tentunya kita sepakat semua ya bahwa sakit berat dan sakit sedang itu sebenarnya sudah tidak disarankan untuk berpuasa, karena di
karena ketika dia berpuasa, maka takutnya akan terjadi gangguan metabolisme yang ada di dalam tubuh dia yang menyebabkan penyakitnya itu memberat. Ya, nah yang jadi perdebatan ini sakit ringan. Sakit ringan itu kapan dikatakan dia boleh berpuasa, kapan dikatakan dia sebenarnya boleh untuk melanjutkan puasanya. Jadi sakit ringan ini macam-macam ya. Yang paling ringan misalnya seperti jalan kakinya tersantuk batu yang besar misalnya sehingga memar, itu juga sudah masuk ke dalam kategori sakit ringan. Kenapa kategori sakit ringan? Karena terjadi gangguan pada bagian tubuh dia. Tetapi apakah dengan terantuk itu dia harus membatalkan puasa? Ya tentu tidak, ya. Karena intervensi pengobatan kan bisa di luar dari obat-obatan yang harus dimakan. Seperti misalnya kalau dia memar, dikompres dengan es, ya, dengan yang dingin, kemudian dikasihkan anti nyeri, salep dan sebagainya. Akhirnya itu tidak perlu untuk membatalkan puasa. Tetapi ada juga sakit ringan di mana ketika dia dilanjutkan berpuasa maka akan tambah parah mungkin sakitnya tersebut. Sebagai contoh, dia terkena serangan mah. Ya, tolong dibedakan, bukan mah secara umum. Serangan itu misalnya pagi tadi dia baik-baik aja, ya. Tiba-tiba kok siang muntah, kepala nyeri, kemudian gangguan keseimbangan berjalan dan sebagainya. Itu disebut dengan serangan, ya. Mungkin saja orang mahnya mah kronik, ya. Orangnya sudah lama punya mah, tetapi dia tidak ada serangan. Ya itu berarti dia tidak bermasalah untuk berpuasa. Tapi ada juga yang sebenarnya dia itu mahnya kronik, sebenarnya pada saat siang hari tiba-tiba dia terkena serangan mah. Nah, pada saat serangan mah itu tentunya harus ada intervensi obat-obatan, ya. Yang pertama tentunya obat-obat minum ya untuk menetralkan asam lambung. Nah, pada saat itulah kita sarankan untuk dia untuk tidak berpuasa. Itu dalam keadaan yang berpuasa. Ya, membatalkan maksudnya dalam hal ini. Kemudian bisa juga sakit ringan tersebut yang dikhawatirkan kalau dia berpuasa, maka itu sakit ringannya itu tidak akan sembuh-sembuh, ya. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti ini, orang yang sedang terkena vertigo. Vertigo itu adalah pusing berputar, bisa karena perubahan posisi, ya. Vertigo itu bisa karena sentra di otak atau perifer, ya, misalnya di telinga karena ada gangguan, ya. Kita ambil misalnya vertigo perifer karena ada gangguan sirkulasi di telinga. Nah, pada saat gangguan itu dia harus disarankan oleh dokter untuk meminum obat rutin. Meminum obat rutin di mana obat itu misalnya harus diminum tiap 8 jam harus diminum obat. Kalau dia harus teratur 8 jam diminum obat, ketika dia telat, maka yang terjadi adalah dia akan terjadi serangan vertigo. Nah, serangan vertigo itu kalau itu terjadi, maka dia tidak akan terganggu keseimbangan, berjalan bisa terantuk atau jatuh dan sebagainya, justru yang akan memudaratkan dirinya. Nah, pada saat itu maka kita perbolehkan secara kesehatan loh ya, bukan dari sisi agama. Nanti sisi agama bisa di-compare dengan ahli agama. Kita perbolehkan pasien tersebut untuk tidak berpuasa. Karena apa? Ketika kita takutnya dia menunggu berbuka puasa, kemudian dia lebih dari 8 jam obat yang diminum tersebut, dia tiba-tiba terkena serangan vertigo lagi. Nah, ketika dia terkena serangan vertigo, yang terjadi adalah akan memudaratkan diri dia. Jadi pada saat itu kita sarankan untuk tidak berpuasa sampai vertigonya sembuh, ya. Mungkin 2-3 hari vertigo sembuh, ya dia lanjutkan berpuasanya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, ada yang memang dilanjutkan untuk berpuasa saja walaupun sakitnya sakit ringan. Misalnya contoh lain, mah kronik, tidak ada gangguan apapun, boleh dia berpuasa pada saat sahur minum obat mah. Nah, kemudian dilanjutkan, tidak ada serangan, nggak apa-apa. Yang kedua, bisa dibatalkan puasa tersebut dengan alasan kalau seandainya diteruskan, dia akan menyebabkan penyakitnya makin parah. Yang awalnya ringan, dia berubah menjadi sedang. Atau yang ketiga, bisa saja kita tunda dulu puasanya, diganti di luar bulan Ramadan, karena takutnya begitu obat-obat yang kita programkan tersebut tidak sesuai jadwalnya, penyakitnya tersebut akan kambuh lagi dan akan mempengaruhi kegiatan aktivitas dia sehari-hari. Demikian, Pak Hafil.